sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusan muqafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arusan muqafiqaini. Ya mu'ayyad ya mu'ayyad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. ولنا البشرى بسعد مستمير ليس يغفى. ولنا البشرى بسعد مستمير ليس يغفى، حيث أوتينا طاعات جمع الفضل المؤبى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bertemu kembali dengan kami dan juga rekan-rekan dari I Love Pas TV YouTube channel. Sekali lagi kami dan juga rekan-rekan akan memberikan semua informasi terkait dengan
aturan cukai yang saat ini kita akan bahas bersama dengan tamu istimewa kita. Seperti apa dan bagaimana? Jangan beranjak kemana-mana karena kami sesaat lagi akan kembali tetap di talk show mengenai aturan cukai bersama I Love Pas TV dan Padang Awal. Regulasi terkait perizinan usaha industri rokok diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/IND/IND/per/7/2014 tentang pengawasan dan pengendalian usaha industri rokok. Untuk penanaman modal atau pendirian baru, izin usaha industri atau IUI rokok hanya diberikan kepada industri kecil dan menengah yang bermitra dengan industri besar dengan ketentuan sebagai berikut. Lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiliki luas 200 meter persegi. Pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. IUI diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dengan persyaratan dokumen. Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro. Kopi akte pendirian perusahaan, kopi NPWP, kopi surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan perusahaan industri rokok berskala besar, kopi bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta lokasi pabrik dan rencana jenis rokok serta kapasitas terpasang. Permohonan penerbitan IUI dilakukan melalui Online Single Submission atau OSS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Oke, pemirsa, takkan pernah henti semangat kita untuk terus berkreasi dan juga berproduksi di masa pandemi. Ini adalah salah satu bentuk sinergi dan juga kerjasama yang luar biasa antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dan juga Bea Cukai. Kita sapa dulu Pak Joko sekali lagi. Apa kabar dan selamat datang di studio kami. Terima kasih sudah hadir lagi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Para pemirsa baik juga. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya mendoakan dengan doa yang baik. Semoga baik-baik saja semuanya. Amin. Pemirsa, kali ini Pak Joko akan datang dengan materi yang lain. Di studio kita, di studio I Love Pas TV. Namun, hari ini kita akan coba untuk ngangsu kawruh lagi dari beliau soal aturan-aturan. Seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya. Dan juga beliau akan sekali lagi mengedukasi kita semuanya hal-hal yang terkait dengan aturan soal cukai. Pak Joko, ngomong soal aturan berarti ada sanksi. Ketika aturan kita semuanya sudah tahu, kemudian dilanggar, berarti ada konsekuensinya berupa sanksi. Namun sebelumnya, cukai itu seperti apa sih Pak Dirjen Bea Cukai atau mungkin dari Bea dan Cukai melihatnya? Silakan. Ya, jadi cukai itu sendiri ya, itu ada pengertian yang ada di Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Ya, jadi cukai pengertiannya itu salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan di undang-undang. Jadi di sini tidak semua barang dikenain cukai. Nah, sifat atau karakteristik yang sesuai undang-undang itu seperti apa? Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, karena di situ ada dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. Sehingga memang perlu ada pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jadi seperti itu, barang-barang yang dikenai cukai. Baik. Jadi dalam artian barang kena cukai itu memang barang-barang yang memang punya dampak yang Negatif. Negatif ya Pak ya? Ya, betul. Oh, gitu. Ya. Jadi ada karakteristik dan juga jenis barang yang kena cukai. Apa saja sih Pak barang-barang yang harmful atau mungkin yang punya dampak negatif? Ya. Sampai saat ini ya di Indonesia itu ada 3 jenis barang yang dikenain cukai karena ada dampak negatif ya. Mungkin kita bedah satu persatu ya. Pertama, etil alkohol. Nah, atau alkohol atau orang nyebutnya alkohol saja, tapi itu yang dikenai cukai adalah yang etil alkohol. Ya, etil alkohol itu sebenarnya produk kimia dengan rumus C2H5OH ya. Itu cairan bening dan di situ biasanya
cairan itu digunakan atau alkohol itu digunakan untuk kepentingan industri biasanya. Ya, kalau untuk kepentingan industri yang bermanfaat bagi masyarakat, contohnya hand sanitizer, desinfektan, Benar Pak. Sekarang kan lagi kosmetik, parfum dibutuhkan. dan Benar, seterusnya, benar. ya. Itu cukainya dibebaskan. Negara memberikan fasilitas pembebasan cukai. Tetapi untuk alkohol yang tidak digunakan untuk kepentingan yang positif, ya, itu perlu dikendalikan dengan cara dikenakan cukai sehingga alkohol tersebut tidak disalahgunakan. Ya, kalau alkohol disalahgunakan kan berbahaya ya. Bisa Benar jadi Pak. minuman Benar. oplosan dan Benar. seterusnya. Itu kan berbahaya. Oke. Itu yang alkohol, itu Oke. dikenain cukai. Jadi yang pertama adalah Alkohol atau Oke. etil alkohol Etil tepatnya. alkohol. Ya, C2H5OH kalau C2H5OH. kimia. Terus kemudian jenis berikutnya adalah minuman beralkohol, ya, atau minuman mengandung etil alkohol. Jadi minuman yang beralkohol. Nah, minuman yang beralkohol mungkin kita kenal selama ini minuman keras, ya. Ya, Oke. minuman beralkohol yang memabukkan itu dikenain cukai karena memang pasti ada dampak negatifnya, ya. Baik. Udah jelas ya, Jelas Pak. dampak dari Benar, sisi benar, kesehatan maupun dari sisi ketertiban masyarakat, ya kan. Orang mabuk itu kan Benar Pak. bisa mengganggu masyarakat ya. Waduh, Itu makanya benar perlu mengganggu, Pak. dikenain cukai. Benar, Nah, benar. cukainya juga sangat tinggi untuk yang Dan bukan orangnya yang dikasih cukai ya, tapi minuman beralkohol yang barangnya, dikasih. Oke. ya, agar tidak dikonsumsi berlebihan, ya. Oke. Atau orang mikir untuk membeli Betul. barang betul. itu, gitu kan. Terus kemudian yang ketiga ini jenisnya adalah hasil tembakau. Jadi Nah, produk-produk dari olahan tembakau, ya. Ini contohnya banyak sekali dan ini mungkin yang paling sering kita lihat, ya. Contohnya apa? Rokok atau di undang-undang namanya sigaret. Sigaret. Ya, rokok itu salah satu jenis hasil tembakau yang dikenain cukai. Ya. Terus selain sigaret juga ada yang lain ya, misalkan cerutu, klobot, ya. Oke. Terus kemudian tembakau iris. Tembakau iris itu yang untuk Yang Ringway. rancangan itu ya Pak ya, Iya. benar. yang tinggal dilinting sendiri untuk dikonsumsi itu yang Bahasa linting Prancisnya sendiri. itu bahasa Prancis dipelintir. Ah. Pelintir. Linting. Ya, ya, dilinting dewe atau tingwe. Baik, 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 baik. baik. Ya, gitu. Terus ada satu lagi mungkin yang belum lama dikenakan cukai. Itu masuk ke jenis hasil tembakau juga, vape atau vapor. gitu. Vape itu cairannya itu dikenain cukai. Nah, sekarang lagi marak itu Pak. Jadi Betul. artinya kan bukan kasat mata orang melihat ya apa ya sekedar cairan lah ya. Iya. Jadi memang ada beberapa jenis. Sepengetahuan Betul. kami dan juga rekan-rekan juga banyak yang pakai dan ternyata itu juga bisa dikenakan cukai juga untuk Iya. cairan apa vape atau vaporizer itu ya. Iya. Oke. Mungkin kita fokuskan ke hasil tembakau ya, karena ini yang paling Penting ini. Iya, paling sering kita temui sehari-hari ya, Baik. apalagi rokok mungkin Benar. ya. Ini banyak ya perokok ya di Indonesia itu. Nah, untuk yang rokok atau sigaret itu ada dua jenis sebenarnya. Yang pakai cengkeh namanya sigaret kretek, terus kalau nggak pakai cengkeh namanya sigaret putih. Oke, yang pakai cengkeh namanya sigaret kretek, yang Iya. nggak pakai cengkeh namanya sigaret. Itu asli Indonesia sigaret kretek. Oke. Di luar negeri nggak ada itu rokok iya, dicampur cengkeh benar. gitu kan. Benar. Nah, itu cara buatnya juga ada dua macam. Sigaret kretek mesin berarti cara buatnya dengan mesin, atau sigaret kretek tangan, cara buatnya dengan tangan. Oke. Seperti itu. Nah, ini tarifnya juga beda ya. Besaran cukainya maksudnya. Besaran ya tarif cukai atau Tarif besaran cukainya, cukainya oke. juga berbeda antara yang buatan tangan dengan yang mesin. Lebih Nah, mahal yang mana Pak? lebih mahal untuk tarifnya yang mesin. Karena apa? Oh, Ya karena sigaret kretek tangan itu menyerap tenaga kerja yang banyak. betul. Ya, jadi kalau di pabrik sigaret kretek tangan, SKT buatan tangan, itu biasanya ibu-ibu kan yang bikin secara manual gitu. Benar. kan. Pakai kayak bandana gitu, Nah, jejer iya, banyak gitu. itu yang bagus. Ada juga yang industri atau pabrik rokok yang nggak terlalu besar ya, kayak ibu-ibu biasa Oh, gitu iya, aja, iya. tapi ngelinting rokok. Nah, Iya, itu iya. yang difasilitasi oleh pemerintah dengan dikenakan cukai yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin gitu, agar mereka tetap hidup ya. Industri SKT rokok buatan tangan itu tetap hidup. Meskipun perusahaan induknya, oke, semua orang sudah tahu nama perusahaan induknya, meskipun ada mitra yang membantu untuk
yang ditunjuk oleh perusahaan induk untuk memproduksi SKT misalnya. Dan barang yang dikeluarkan dari situ ujung-ujungnya kan juga masuk ke perusahaan induknya dan itu juga dikenakan cukai. Semuanya dikenakan. Semuanya dikenakan ya. cukai. Kita tidak melihat untuk yang hasil tembakau, ya khususnya rokok, kita tidak melihat besar atau kecilnya pabrik tersebut. Kalau orang yang memproduksi rokok untuk diperdagangkan atau dikomersialkan, semuanya kena cukai. Ya. Nanti ada prosedur mengenai perizinan pabriknya. Ya, itu ada prosedur namanya NPPBKC ya, harus memiliki NPKC, izin yang dikeluarkan oleh kantor bea cukai untuk bisa memproduksi rokok atau sigaret. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diproduksi dalam jumlah banyak kemudian diedarkan, wajib barang tersebut dikenakan cukai. Iya. Kita tidak melihat volume ya. Tidak melihat volume atau yang besar kecilnya perusahaannya memproduksi Pak ya. rokok terus dikomersialkan. Kecuali untuk dikonsumsi sendiri. Nah ini menarik nih Pak, jadi begini, saya itu punya teman namanya Cak Sarip. Cak Sarip itu sempat tanya, kalau misalnya dia dengan menggunakan logat Madura, kalau misalnya saya mendatangkan teman saya untuk membuat rokok, kemudian tak sedot sendiri dan saya produksi 1 hari 1 sak, tapi disedot sendiri, apakah dikenakan cukai Pak? Ya, kalau untuk kepentingan sendiri tidak diperdagangkan, diperjualbelikan, nggak masalah. Ya. Mudah-mudahan dia sekarang lagi mendengar dan juga melihat kita nih. Jadi, seperti itu. Yang penting tidak diperdagangkan. Yang penting tidak diperdagangkan. Tidak perdagangkan, tidak dijual lah maksud saya. Gitu. Kalau dijual ya harus memiliki izin seperti itu. Dan ini kan mirip-mirip kayak Tingwe ya. Betul, Tingwe. Ya, Tingwe, linting Bapak dewe, kok tahu gitu. sendiri? Tingwe itu apa sih Pak? Bapak kok tahu juga Tingwe. Maksudnya ngelinting dewe gitu ya. Itu kami sarankan juga ya, beli mbako untuk Tingwe, linting dewe itu beli mbako yang berpita cukai. Karena terjamin ya. Pak, mohon maaf, ini kan biasanya kita dan banyak masyarakat atau mungkin konsumen ketika beli tembakau curah misalnya ya, atau yang timbangan gitu, membedakan antara yang bercukai dengan yang tidak, gimana Pak? Kan banyak ini biasa di pasar, di mana gitu. Jadi seluruh produk hasil tembakau, ya entah itu rokok, terus tembakau iris yang untuk Tingwe, cerutu, vape, cairan vape, semuanya harus berpita cukai. Semuanya harus berpita cukai. Ada mereknya, ada pita cukainya di kemasannya, seperti itu. Harus dibungkus juga, ya, ada mereknya, terus kemudian dilekati pita cukai. Berarti kalau seperti itu sudah legal, sudah didaftarkan di bea cukai, gitu kan. Karena kalau misalkan ada orang yang beli rokok ilegal atau BKC ilegal atau hasil tembakau ilegal, itu sebenarnya selain merugikan keuangan negara pastinya karena nggak bayar cukai, juga sebenarnya bisa merugikan konsumen karena nggak terjamin barangnya. Kita nggak tahu bahannya itu terbuat dari apa atau diperoleh dari mana. Dan juga secara kualitas kita juga nggak bisa tahu secara langsung ya Pak ya. Iya, karena nggak pernah didaftarkan. Benar. Jadi ini, ini menarik nih. Jenis barang kena cukai. Yang pertama Pak, boleh kita ulangi ya. Yang pertama adalah alkohol. Kemudian minuman beralkohol, kemudian spesifik lagi adalah hasil tembakau, termasuk salah satunya khususnya rokok. Rokok ya. Oke. Ini bea cukai lagi getol-getolnya nih, masif untuk melakukan sosialisasi terkait aturan mengenai cukai dan bahkan hasil dari tembakau rokok. Pak, ngomong rokok, peredaran rokok dalam 1 hari bukan hanya di Kabupaten Pasuruan, di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sudah sedemikian rupa. Di Indonesia misalnya, bea cukai melihat proses peredaran itu masih nampak nggak sih mereka-mereka yang masih memproduksi rumahan dan tanpa izin dan tanpa cukai itu masih ada nggak sih? Jadi gini, bea cukai itu punya unit pengawasan, memang mempunyai tugas ya untuk melakukan pengawasan atas peredaran rokok sekaligus juga siapa yang memproduksi. Itu kan kami ada unit pengawasan punya bagian intelijen. Nah, itulah ya mereka yang bertugas ya untuk melihat di tiap daerah yang dicurigai ya, itu kalau ada yang melakukan kegiatan ilegal itu pasti kita tahulah kalau kita melakukan intelijen ya di situ gitu kan. Jadi kalau misalkan ditemukan ya seperti itu ya, kita ada prosedurnya ya. Kita langkah preventif
juga ada dengan Oke. sosialisasi ya. Oh benar, kayak begini nih, Pak ya. Seperti itu. Oke. Ya, ini kan kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, Mm-mm. memberikan edukasi ke masyarakat bahwa memproduksi rokok itu harus mempunyai izin. Terus rokok yang diperdagangkan itu harus seperti apa, harus berpita cukai gitu kan. Nah, terus kemudian ciri-ciri rokok ilegal seperti apa? Seperti itu. Nah, ini Pak, kita juga harus tahu lebih dalam nih. Beberapa waktu yang lalu, ketika Bapak hadir di studio kami juga sempat mengutarakan bahwa ciri rokok yang sesuai ketentuan. Kemudian sebaliknya, hari ini mungkin bisa di-share lagi dong Pak buat kita, rokok ilegal itu yang seperti apa? Mungkin teman-teman dan juga para pemirsa I Love Fast TV juga lebih aware lagi. Silakan Pak Joko. Jadi kami ulangi yang dulu ya, pertemuannya dulu. Oke. Rokok yang sesuai ketentuan itu kan yang penting rokok tersebut di dalam satu kemasan penjualan eceran ya, atau di dalam satu bungkus ya penjualannya gitu kan. Terus kemudian harus dilekati dengan pita cukai. Pita cukai. Ya, kemasannya harus ada mereknya, terus ada jenis rokoknya, jumlah batangnya juga jelas di situ. Kemudian harus dilekati pita cukai. Nah. Di pita cukai itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi Baik. pita cukai itu kan diperoleh hanya dari kantor bea cukai. Tidak ada tempat lain selain kantor bea cukai untuk mendapatkan pita cukai. Ini penting, ini adalah poin penting. Cukai hanya didapatkan dan yang menerbitkan adalah bea cukai, tidak didapatkan dari tempat yang lain. Misalnya mau ngeprint sendiri nggak boleh, karena nggak sah juga dan nggak sesuai ketentuan gitu ya Pak ya? Betul, karena pita cukai itu punya fitur-fitur security. Oh. Ya, itu dari kertasnya punya fitur security, terus kemudian tintanya yang dipakai itu tinta khusus, ya. Iya. Terus kemudian ada hologramnya, gitu kan. Iya. Masing-masing ada fitur security-nya. Jadi nggak sembarangan orang bisa membuat pita cukai. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat kan Pak ya, mohon maaf, Mm-mm. ada yang bentuknya kecil memanjang. Kemudian juga ada yang bentuknya persegi, agak persegi panjang begitu. Itu memang beda ya Pak? Atau mungkin punya kode khusus. Ini hanya untuk kemasan yang kayak begini. Ini hanya untuk yang kemasan untuk produksi yang SKT. Ini untuk yang SKM. Atau gimana Pak? Iya. Cukai ini. Jadi pita cukai itu dari sisi bentuk ada 3 macam ya, 3 jenis pita cukai. Kita nyebutnya ada seri 1, seri 2, dan seri 3. Seri 1, seri 2, dan seri 3. Ya, 3 jenis itu sebenarnya tergantung kemasannya. Ya, kemasannya. Karena apa? Untuk yang seri 1, itu bentuknya kecil memanjang, itu digunakan untuk rokok buatan tangan. Baik. Kecil memanjang digunakan untuk rokok buatan tangan. Itu seri 1 namanya, seri 1. Seri 1. Itu jenis rokoknya adalah sigaret kretek tangan atau sigaret putih tangan. Itu pokoknya rokok yang dibuat dengan tangan. Itu pakai seri 1 karena bentuknya kemasan itu tempat bukaannya ada di atas sama di bawah, sehingga dibutuhkan yang panjang. Benar Pak, benar. Bisa dibuka dari atas, bisa dibuka dari bawah. Ya, itu rokok buatan tangan kan gitu ya. Seri 1 ya Pak ya? Itu pakai seri 1. Kemudian seri 2. Seri 2 sekarang. Seri 2 itu bentuknya lebih panjang dan lebih lebar. Lebih panjang dan lebih lebar daripada seri 1. Oke. Itu digunakan untuk apa? Untuk tembakau iris yang digunakan untuk tingwe tadi. Oh. Itu untuk Pak, cerutu termasuk nggak untuk yang seri 2 nih? Gimana? Cerutu termasuk nggak untuk yang seri 2 nih? Enggak. Oh, nggak termasuk ya? Enggak termasuk. Oh, meskipun proses pembuatannya ya, dilinting mirip kayak tingwe itu tadi ya? Iya, karena cerutu itu bisa dilekati per batang. Oh gitu, beda perlakuan ya Pak ya? Beda perlakuan. Oke, sekarang yang seri 2 nih Pak. Seri 3. Oh seri 3? Seri 2 kan untuk tembakau iris tadi ya. Oke, yang tembakau iris seri 2. Sekarang yang seri 3? Seri 3 itu untuk rokok buatan tangan, buatan mesin. Oh. Ya. SKM. Sigaret kretek mesin. Ini yang bentuk pitanya yang kotak agak persegi panjang itu ya. Oh itu, agak kotak. Ya itu agak karena tempat bukaannya memang posisinya biasanya di atas. Hanya di atas ya Pak ya? Ya, hanya di atas. Lazimnya di atas. Gitu. Sehingga itu memakai seri 3. Ya, gitu. Dan di pita cukai itu ada data-data yang sebenarnya bisa dibaca oleh semua orang ya. Oke. Ya, di situ ada tarif cukainya. Yang pertama ada tarif cukai. Oh iya, ada tarif cukai per batang. Ya, per batang. Kalau diperhatikan per batang. Cukainya sebenarnya tinggal dikalikan aja.
Kalau Tarif misalnya itu misalkan isi isi 10 12, batang. 16. Iya, Oh. 3 dikali 16. Itu berarti konsumen beli rokok itu bayar cukainya berapa? Tinggal di situ aja, Iya, sederhana. iya. Untuk ngitung cukai itu sederhana. Misalnya harga jual rokok ini 30.000, kemudian kalau dihitung jumlah atau tarif cukai per batang ketemunya 25.000. Berarti 30.000 dikurangi tarif cukainya, ya, harga dasar dong. Beda. Beda ya? Cara ngitungnya Perhitungannya beda sederhana ya, Pak, ya? sebenarnya. Gimana Pak? Ini contoh aja Oke. sekarang yang berlaku ya. Untuk yang SKM, tarif paling mahal itu Rp865 per batang. Tarif cukainya. Ngitungnya, ya, Oke. per batang ya. Jadi tinggal dikalikan aja batangnya gitu kan. Misalnya kali 20. 20 ya tinggal 865 kali 20. Oke. Monggo Mas Niko Iya. hitung sendiri ya. Produser mana produser? Kreatif. Bawa ini nih. Atur dong. Oke. Seperti itu. Rp865 kali 20. Tarif Gitu. cukainya. Iya, tarif Oke. cukainya. Kalau kemasannya dalam rokok itu isinya 20. 20 gitu. Sekarang kita juga bisa ngitung PPN-nya rokok. PPN. Ya, ada itu. Itu- Sebenarnya pungutan PPN rokok juga ada. Per batang juga atau per kemasan? Ya, PPN? per kemasan. Per Kalau ini kemasan. per kemasan. Oh. Ini cara ngitungnya itu lihat aja dari HJE atau harga bandrol kalau ada nyebut Iya. yang biasanya 30.000 pokoknya ya Oh, iya, mendekati harga Benar. jualnya gitu Oke. kan. Itu untuk ngitung PPN itu. Oh. Tinggal dikalikan aja 9,1% kali harga jual eceran atau harga bandrol itu. 9,1% itu PPN-nya. Iya, itu Oh, bisa dikalikan dilihat harga dari bandrol. pita cukai yang harga bandrol itu. Ini yang nggak ditemui ilmu ini dimanapun kita berada. Selain kalau misalnya ketemu sama Pak Joko dari Bea Cukai. Ini ilmu luar biasa. Lanjut Pak. Ya, ada satu lagi pungutan. Satu lagi pungutan. Namanya pajak rokok. Pajak rokok. Ini jadi pajak daerah. Oh. Berarti sebenarnya Kabupaten Pasuruan juga dapat ini. Oke. Saudara. Itu 10% dari nilai cukainya tadi. 10% dari nilai cukai. Ya, tinggal Artinya ngitung aja tadi. kumulatif dari Rp865 dikalikan berapa? jumlah rokok dalam kemasan. Dikalikan batangnya, Heeh, dikalikan 10%. dikalikan 10%. Iya. Masuklah ke pajak Iya. daerah. Jadi ada tiga pungutan di dalam satu bungkus rokok Baik, sebenarnya. baik. Cukai, PPN hasil tembakau atau PPN rokok, dan pajak rokok. Ironisnya ketika kita semuanya sudah tahu, tapi peredaran rokok ilegal dan produksi rokok ilegal, 3 tahapan atau beberapa hal tadi itu sudah hilang ya Pak ya? Maksudnya nggak sama Nggak sekali. Nggak dibayar. Oh. Namanya rokok ilegal itu nggak bayar 3 pungutan tadi. Makanya harganya sangat murah. Rokok ilegal itu pasti harganya sangat murah. Nggak wajar harganya. Murahnya nggak wajar. Karena itu dia yang tadi dimaksud. Betul. ada 3 pungutan yang tidak dibayar Baik. oleh yang bikin rokok ilegal. Seperti itu. Oke, sudah harganya murah, dampaknya adalah negara aja juga bisa rugi karena itu kan Pak? Rugi. Oke. Selain konsumen juga rugi gitu loh. Karena barangnya tidak terjamin ya. Karena nggak pernah didaftarkan. Baik pemirsa, biar gak rugi terlalu banyak, tonton terus obrolan menarik kita sama Pak Joko dari Bea Cukai. Nanti kita akan lanjut lagi, karena masih banyak sekali hal yang akan diekspos di channel I Love Pas TV hari ini. So, jangan beranjak kemana-mana, stay on. Kenali rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok impor atau produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Masih di obrolan kita di hari ini dan juga masih sama tamu istimewa kita Pak Joko. Pak Joko juga ini sudah nyiapin beberapa amunisi yang luar biasa. Beliau nanti juga akan menjelaskan dan supaya kita lebih tahu lebih dalam lagi jenis rokok ilegal itu yang kayak apa sih. Berikut juga ada hal yang menjadi konsekuensi yaitu sanksi-sanksinya seperti apa. Langsung aja deh Pak Joko, kita bisa share kepada audiens kita kira-kira kayak apa sih rokok ilegal itu. Seperti yang tadi kan kita udah tahu banyak banget. Jenis cukai, kemudian juga apa namanya, pita cukainya dan lain sebagainya. Sekarang tinggal jenis rokok yang dinamakan ilegal itu yang kayak apa Pak Joko? Ya. Jadi yang dimaksud rokok ilegal itu karena tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan ya. Oke. Jadi ketentuan yang berlaku terkait produk rokok ya itu kaitannya dengan kemasan maupun dengan pita cukainya. Ya itu kalau tidak dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku itu yang dimaksud rokok ilegal. Oke. Ya. Jadi jenis rokok ilegal itu ada 5 jenis sebenarnya. Ada 5 jenis rokok ilegal. Ada 5 jenis. Satu. Itu yang paling gampang kita deteksi atau kita lihat. Ya, orang awam pun pasti tahu gitu. Kalau itu rokok ilegal ya? Itu rokok ilegal, yaitu jenis yang pertama rokok tanpa dilekati pita cukai. Oke. Atau ada nyebutnya istilahnya rokok polos. Rokok polos, jadi rokok tanpa pita cukai atau rokok polos. Ya, Itu betul. bisa diidentifikasi sebagai rokok ilegal. Iya. Oke, betul. itu syarat yang pertama Betul. atau yang Ya. nomor 1? Itu yang paling gampang. Yang paling gampang itu dilihat, ya. sanksinya siapapun itu yang menjual, terus menyediakan untuk dijual, menyerahkan dan seterusnya memperdagangkan lah. Oke. Seperti rokok polos yang tanpa dilekati pita cukai bisa dikenakan sanksi 1 tahun minimal sampai dengan 5 tahun sanksi penjara. Sanksi pidana berupa penjara dan Oke. denda ya 2 kali sampai 10 kali nilai cukai. 2 kali sampai 10 kali Nilai cukai yang dari nilai rokok Oke. ilegal tersebut. Baik, Itu Oke. sanksinya. Oke. Jadi ada sanksi pidananya ya. Sanksi pidana 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Terus jenis yang Yang kedua. ya. Yang pertama tadi yang polos tanpa pita cukai, Mm-mm. kemudian sanksinya Ya. pidana berupa kurungan penjara hingga 1 sampai dengan 5 tahun. Iya. Oke. Terus kemudian jenis berikutnya Yang kedua. adalah rokok yang dilekati dengan pita palsu. Oke. Ini ada pita cukainya tapi palsu. Iya, dilekati pita cukai tapi pitanya palsu. Oke. Kayak apa pita palsu itu Pak? Pita palsu itu misalkan ya, itu kalau pitanya abal-abal, kelihatan abal-abal. Oke. Misalkan fotokopian udah jelas abal-abal ya. Ya, Terus ya. cetakannya berbeda dari pita kebanyakan. Itu palsu juga karena pita cukai itu kan hanya diperoleh dari kantor bea cukai. Satu-satunya yang bisa menyediakan pita cukai hanya kantor bea cukai. Ya. Berarti kalau ada model pita cukai yang lain, berarti itu palsu. Oke. Mudahnya seperti itu. Kita juga bisa melihat dari cetakannya yang tidak bagus ya, atau ada cetakan yang enggak jelas, atau ada cetakan yang double atau blobor itu ya, yang cetakannya nggak bagus lah. Itu kita berhak curiga bahwa itu pita palsu. Pita Terus palsu. dilihat dari hologramnya juga ya, hologramnya kelihatan abal-abal seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau hologram yang bagus itu kan kalau kita rubah sudut pandangan pasti ada Benar, Pak. warna-warna Warna-warna berubah. yang bisa berganti-ganti gitu Nah, ya. terus ada bentuk-bentuk yang kita Benar, ganti, benar. gitu. Dan secara tampilan fisik juga orang pasti tahu kalau ini adalah pita cukai yang asli dengan bentuk, jenis, dilihat kemudian ya bentuknya beda lah Pak. Bentuknya Bentuknya beda lah. beda. Gitu. Oke. Gitu. Itu sanksinya lebih berat lagi itu. Kalau misalnya Iya, pitanya orang yang membuat pita palsu atau menggunakan pita palsu untuk diperdagangkan gitu kan. Itu sanksinya minimal 1 tahun penjara sampai dengan 8 tahun hati. dan denda ya 10 kali sampai 20 kali nilai cukai. Jauh lebih berat daripada yang polos tadi. Itu pita palsu ya. Oke. Orang yang bikin pitanya kena, yang memakai pita palsu juga. Oh, konsumennya juga kena. Dari sisi konsumen mungkin bukan konsumen yang ini ya, tapi yang memperdagangkan Oke. seperti itu. Terus
Itu yang ketiga ya Pak ya? Ya, Yang ketiga ya? yang Pita. kedua. Oh yang kedua, pakai Nah, pita palsu ya? Nah, Oke. yang ketiga ini rokok yang dilekati dengan pita bekas. Oke. Ya, pita bekas itu nggak boleh. Pita cukai itu hanya satu kali pemakaian. Kalau pita bekas berarti dipakai berulang, iya kan? Oke. Ya, karena bekas pakai. Mohon maaf Pak. Pita cukainya dipakai berulang. Bisa jadi pitanya ini misal pita asli ya Pak ya? Ya, iya pitanya asli. Pitanya asli. Oke. Tapi terus dikeletek atau dilepas dari Dilepas kemasannya pitanya. gitu. Hati-hati gitu kan. Padahal itu kan gampang sobek ya. Nah, nanti pasti juga ketahuan itu kalau itu bekas ya karena pitanya memang tipis gitu kan. Nah, itu kalau itu dilekati lagi ke bungkus rokok yang lain, Kemasan rokok yang lain. rokok yang lain yang dilekati pita bekas itu termasuk rokok ilegal. Pelakunya, sanksinya. Nah, sanksinya. sekarang sanksinya Sanksi. yang ngeletei. Juga ada pengepul nih, Oh katanya. iya. Ngepul, pengepul pita bekas itu. Spesialis pita cukai bekas. Nah. Itu sanksinya ini. kayak yang palsu. Oh. 1 tahun sampai dengan 8 tahun. 1 tahun kurungan penjara ya. Nah, 1 tahun sampai dengan 8 tahun. dendanya 10 kali sampai 20 kali. Oke. Itu. Ya, ya. Aduh. Ini dia nih. Wahai para pengepul pita cukai palsu ya. Sekarang Anda sudah tahu, Anda wajib subscribe channel kita. Jadi Anda biar bisa lebih sadar dan lebih aware lagi. Jangan merugikan negara. Lanjut Pak. Silakan. Ini 3, Ya. tadi kan nomor 3, sekarang yang 4. Keempat. Ya. Oke. Rokok yang dilekati dengan pita cukai salah personalisasi. Ya, apa itu personalisasi? Salah Itu kan personalisasi. ya itu bukan haknya. Jadi pita cukai itu tidak boleh dijual belikan. Prinsipnya itu dulu. Oke. Atau diserahkan ke pabrik lain itu nggak boleh. Ya udah pita cukai itu hanya untuk pabrik tersebut yang dulu pesen Misalnya pita. ada perusahaan rokok A, Mm-mm, ada pendistribusian pita cukai dari bea cukai mm-mm. khusus untuk perusahaan Ah, A. perusahaan A. Ternyata di tengah jalan di intercept nih, set. Mm. Jangan ke kita aja, kita kan produksinya lagi kecil nih. Ah, Gimana kalau tak beli aja? nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Maksudnya perusahaan B yang mau beli. Itu Nggak nggak boleh. boleh. Itu Atau- bisa masuk pidana juga. Oh, ketika sudah sampai di perusahaan A, kemudian ada unsur yang pemufakatan jahat nih Pak nih di perusahaan A. Kamu mau nggak? Ini sekian aku mau jual pita cukai ke kamu nih. Jadi kamu nggak usah repot-repot lagi untuk ngurusin apa segala macamnya. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ancamannya Pak. Ya, itu bisa dilihat sebelum kita ngomong ke ancaman. Oh, oke, Itu oke. sebenarnya masyarakat juga bisa melihat. Oke, oke. Ya, itu untuk rokok-rokok yang kelas menengah kecil, ya, Mm. itu ada di pita cukai itu ada namanya kode personalisasi, singkatan dari nama pabrik. Ya, Oke. Di singkatan pita dari- cukai itu di pita cukai. Jadi untuk rokok-rokok yang menengah kecil atau bahasa di aturannya golongan 2 dan golongan 3 Mm. itu ada identitas nama pabrik yang tertera di pita cukai. Itu Oh. singkatan dari masing-masing kata. maksudnya berupa konfigurasi huruf dan angka atau Nah, huruf saja? iya. Huruf dan angka. Huruf dan angka Ya, ya. itu Oke. 10 digit total ya. 8 digit itu hurufnya, 2 digit angka. Misalkan Maju Jaya Abadi. Iya. Ya, tinggal dipotong-potong di 2 huruf atau 3 huruf di masing-masing kata itu. Ada kode khusus. Ya. Oke. Berarti tadi Maju, Jaya. Mat Jai Abadi gitu ya. Oh, inisial-inisial gitu Inisial ya. dari masing-masing katanya Oh. gitu. Itu gampangannya kita lihat dari huruf pertama aja. Misalnya Ya. ada perusahaan rokok baru, Mm-mm. Martin Ardiansyah. Nah, Di pita cukainya berarti disingkat dong oh Pak. iya, Marsyah. Ma- Oh. Matan Art Mata A. Nah, Kamu nol, jelek nol, lagi. gitu. kayak gitu. Oke seperti oke itu. oke. Itu Benar Pak. tinggal benar, benar. dicocokin dengan nama pabrik yang tertera di kemasan. Oke. Ya, tadi kan di kemasan itu kan Benar. ada nama pabriknya Nama ya, pabriknya. bisa dilihat itu. ya. Misalnya PT Maju Jaya Abadi. Kemudian di pita cukainya ada inisial konfigurasi antara huruf dan juga angka yang menjelaskan itu adalah identitas perusahaan pembuat. Iya, Oke. perusahaan yang harus menggunakan pita itu. Yang harus menggunakan pita itu ya. Iya, kalau berbeda itu namanya salah personalisasi. Oh, itu bukan haknya itu Iya, pita iya, itu. iya, iya. Itu ada sanksinya, sanksi pidananya. Ada sanksi pidana. Oh, jadi kalau misalnya ada rokok dengan merek A, Mm-mm.
kemudian pita cukainya itu harusnya dipakai untuk pita cukai di kemasan A, tapi dipasang di kemasan B. Di Nggak boleh. pabrik B. Di pabrik B, di perusahaan B. Iya, ini Ya. karena nama perusahaan ini. Oh, nama Tinggal perusahaan. nama perusahaan. Nggak Bukan boleh. mereknya. Bukan mereknya. Iya. Oke, nama perusahaannya. Nggak boleh, Pak ya. Nggak boleh. Oke, Itu sekarang. berarti ada jual beli pita atau penyerahan pita ke pabrik lain. Itu nggak boleh. Oke. Sanksinya 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Oke. Denda 2 kali sampai 10 kali dari nilai cukai. Baik, Pak. Kalau begitu kita langsung ke kantor aja, Pak. Belum kelar nih talk show-nya nih. Iya. Ada Oke, satu Pak. lagi yang nomor Oke. 5. Kan tadi saya Tadi bilang ada yang 5. keempat salah Ah. personalisasi ya. Kemudian yang nomor 5, Pak. Itu salah peruntukan. Salah Salah peruntukan. peruntukan ini sebenarnya pitanya asli, Hah? punya pabrik itu, pitanya baru juga, Oke. ya. Tapi nempelinya salah, Oh. berbeda dengan yang di kemasan untuk jenis rokok maupun jumlah batangnya. Oke. Dengan adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan kekurangan cukai, berarti negara dirugikan. Karena tadi ngitung cukai itu kan sebenarnya tergantung dengan apa? Besaran cukai itu kan sebenarnya tergantung dengan jenis rokoknya ya. Oke. Jadi kalau rokok SKM kan tarif cukainya lebih mahal. tinggi daripada atau lebih mahal daripada SKT. SKT. Oke. Kayak gitu. Bisa jadi ini kalau yang melakukan pengusaha pabrik ternyata bungkusnya untuk rokok SKM yang tarifnya harusnya mahal dilekati dengan pita SKT. Berarti kan pengen cari keuntungan kan dari besaran tarif cukai. Ya, ya, ya. Nah, itu ilegal, itu Oke. salah peruntukan itu. Begitu juga dengan jumlah batangnya. Kan tadi ngitung cukai itu kan dari tarif per Tarif per batang. batang. Iya. Kalau misalkan di rokoknya di bungkusnya 20 batang dilekati pita cukai yang sebenarnya ditujukan untuk 12 batang. 12 misalnya. Nah, berarti kan pengen dapat keuntungan di situ. Oh. Seperti itu salah peruntukan. Ya, ya, ya. Nah, ini yang dikenain adalah pengusaha pabriknya. Karena pitanya asli, punya pabrik itu. Oke. Terus baru juga gitu loh. Tapi cara nempelnya salah yang menyebabkan kekurangan cukai. Negara dirugikan di situ. Jadi dia harus melunasi cukai dan dikenai denda. Misalnya nih Pak, dengan dalih Oke. perusahaannya, waduh ini kayaknya Pak kesalahan teknis, mesin saya ngantuk Pak, gitu. Nggak bisa ya? Ya, itu yang penting kalau belum sampai keluar. Kalau masih di dalam, itu pita cukainya harus diganti. Oh gitu, maksudnya kesalahan terjadi atau hal itu terjadi ketika masih di dalam perusahaan dan belum didistribusikan ke khalayak ya? Iya, kalau udah didistribusikan itu jadi rokok ilegal. Oke. Tapi kalau masih di dalam pabrik itu masih bisa dibenerin lah Oke, dengan pitanya diganti. oke, Seperti itu. oke. Kalau misalnya nih Pak, setiap perusahaan pasti kan mereka akan punya brand-brand baru. Nah, apakah brand baru ini ketika sudah jadi dan siap edar, apakah harus ada fungsi konsultasi juga sama pihak bea cukai mungkin? Sebenarnya bukan konsultasi, tapi mendaftarkan merek baru. Oh, gitu. Jadi tiap Ya, merek ya, ya. itu harus didaftarkan ke kantor bea cukai. Mm-mm. Ya, jadi misalkan pabrik A Mm-mm. punya merek XX gitu Oke. kan. Terus nambah lagi Oke. mereknya XY. XY. Itu masing-masing harus didaftarkan. Tiap merek XX sama XY itu harus didaftarkan ke Oke. kantor bea cukai agar legal Agar legal ya. produknya itu. Oke. Seperti itu. Yang berikutnya begini nih Pak. Jadi kita tadi udah dapat ilmu ya. Jadi ada 5 jenis rokok yang bisa dikatakan ilegal. Berikut Iya. ancaman dan sanksi pidananya. Ini kan kemasan rokok. Balik lagi ke rokok nih Pak. Rokok itu kan kemasannya ya persegi-persegi gitu ya Pak ya. Apakah bentuk kemasan itu juga mempengaruhi besaran cukai atau mungkin aturan yang ada di bea dan cukai sih Pak? Ataukah terserah orangnya yang mau bikin bentuk kemasannya sih Pak? Jadi kemasan itu sudah ada ketentuannya juga ya. Oh gitu. Jadi Oke. kemasan itu harus dalam satu desain gitu ya. Heeh. Misalkan dibuka itu kan bisa dibedah itu. Mm-mm, mm-mm. Itu dalam satu lembar yang sama gitu. Nggak boleh 2 bagian dijadikan satu. Itu nggak boleh. Harus Maksudnya satu dalam kemasan kesatuan. kertasnya. Iya, kemasan itu kan kertas ya, biasanya juga kertas gitu kan. Itu harus satu bagian yang utuh, Oke. nggak boleh 2 kemasan seolah-olah dijadikan satu, itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Ya, ada ketentuannya. Terus ketentuan mengenai kemasan itu sendiri ya,
Ya, ini itu nanti akan digunakan untuk deteksi palsu atau tidak ya. Oke. Di situ ada merek, terus ada jenisnya SKM, SKT, terus kemudian jumlah batangnya, ya, nama pabriknya, ya, terus lokasi pabriknya, gitu. Ada peringatan kesehatan, itu semuanya didaftarkan ke Bea Cukai, ya. Pada saat pabrik tersebut pengen dapat legalisasi atas merek baru itu. Kami menyebutnya keputusan penetapan tarif cukai atas merek baru. Keputusan penetapan atas tarif cukai atas merek baru. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Waduh Pak Joko, ini saya kalau misalnya harus mengakhiri ini dengan menyesal dan bersedih Pak. Karena ilmunya sudah dalam banget, apalagi pengetahuan kita diasah lagi sama Pak Joko dan juga teman-teman dari Bea Cukai untuk kemudian kita bisa tahu banyak dan bisa membedakan sekaligus sanksi-sanksi yang sudah beliau sampaikan di momen istimewa ini. Pak Joko, kami semuanya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga atas banyak hal yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Namun sayang waktunya memang pendek. Terima kasih sekali lagi Pak Joko. Dan pemirsa, tadi kita sudah ngobrol selama beberapa waktu sama Pak Joko dan juga kita sudah tahu pada akhirnya kita teredukasi secara utuh mulai dari awal hingga akhir. Berikut juga konsekuensi dan hal-hal yang harus kita hindari dalam rangka tidak dan katakan tidak untuk rokok ilegal. Mas Niko, siap. Boleh nggak saya nambahin dikit aja? Oh boleh, Ya. boleh, silakan Pak. Sebelum ditutup dikit aja. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan para pemirsa ya yang menonton talkshow hari ini ya mengetahui adanya kegiatan rokok ilegal. Oh iya ya, benar Pak. Tolong disampaikan ke kantor Bea Cukai. Ada ini ya tempat Hotline saluran khusus ya? Okay. Saluran untuk pengaduan atau penyampaian informasi tersebut. Bisa dengan telepon ke 0343 747979. 0343 747979. Atau nomor WA. Oh, ada WhatsApp juga ada WA. Kita kan sekarang gampang ya komunikasi dengan WA ya. 0851 5774 5215. Oke. Ya. Atau pakai call centernya Bea Cukai. Oh gitu. Jadi Bea Cukai itu punya call center. Itu apapun itu informasinya bisa disampaikan ke 1.500.225. 1.500.225. Beberapa account number yang ada di sini nanti akan diekspos oleh teman-teman. Oke? Ya. Pak Joko terima kasih sekali. Mulai dari kita tahu banyak, kemudian juga cara pelaporan, alur pelaporan dan juga lain sebagainya kita sudah dikasih mengerti dan kita dikasih banyak hal. Terima kasih sudah hadir sekali lagi, semoga bermanfaat. Pemirsa, terima kasih sekali lagi dan juga semuanya para pendukung acara kita. Padang Hawa juga terima kasih. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dong buat kita semua yang ada di studio. Mari kita sama-sama gempur rokok ilegal. Dan say no to rokok ilegal. Terima kasih. Klik like, jangan lupa subscribe juga I Love Pas TV. Semuanya ada di I Love Pas TV. Salam sehat, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Sepenuh hati padamu ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh jadimu, rindu takkan terkira. Gerimis melanda
ku pergi, tak rela bila harus terjadi. Memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menguras jiwa. Ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta, tak sanggup jauh terpisah. Walaupun aku percaya jodoh takkan kemana, bila Tuhan menakdirkan pasti diberi jalan. Manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Memisahkan kita, ku takut kau tak setia, curiga menguras jiwa. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta, tak sanggup jauh berpisah. Walaupun aku percaya jodoh takkan kemana, bila Tuhan menakdirkan pasti diberi jalan. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta.